Tapi itu nanti bisa menjatuhkan kita kalau nggak memakai kesadaran. Buktinya loh, ini terlalu banyak. Oh ya, hari ini disibukkan dengan kegiatan itu siapa? Padahal pelaku kita yang saat ini kan kurang lebihnya untuk berusaha atau belajar meninggalkan sesuatunya hanya untuk kita meneges tirakat. Toh itu kan ke depan sebulan sekali. Karena kalau nggak begitu, kemungkinan besar saya pastikan 80-90% itu orang akan terpengaruh dengan 4 hal tadi, karena 4 hal ini yang membuat kita hancur, tapi 4 hal ini juga yang membuat kita nanti naik. Kan termasuk huruf ya, tadi yang nah, kan cara penyelesaiannya itu ya sekarang dialami gitu saja, bagaimana iya sudah itu kan. Huruf sederhananya gini, saat Mbak Ji dari Modan ke sini beli bensin, itu udah bermanfaat sama dari perputaran ekonomi tadi. Itu aja, itu udah minimal sekali. Ya saat kita huruf itu LLM menulis huruf itu bermanfaat untuk yang punya bensin. Itu kan kalau ditarik muter lagi kan panjang ceritanya. Ujung-ujungnya apa? Perputaran ekonomi yang panjang. Belum yang lainnya. Jadi tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak bermanfaat, Mas. Cuma apakah dia menyadari atau tidak. Nah, saat pribadi itu tidak menyadari akan dirinya itu bermanfaat, nanti larinya itu seolah-olah dirinya tidak bermanfaat, tidak ada gunanya. Efeknya orang gantung diri, kan itu tuh merasa menderita, merasa nggak digunakan di dunia ini, merasa paling menderita apa-apa. Akhirnya begitu. Padahal kalau disadari saja, dirinya itu sangat bermanfaat. Itu di salah satu agama mengatakan tidak ada yang sia-sia aku ciptakan di semesta ini. Itu kan bukti nyata. Berarti kan apa yang Tuhan ciptakan itu kan bermanfaat. Berarti kan kita ini sebenarnya sudah hidup dan urup. Cuma yang menjadi pertanyaan, bisa nggak urap? Bisa nggak hidup di dunia ini menjadi penyempurna atau memayu hayuning bawono? Kan itu tidak gampang kalau nggak orang nggak laku. Kalau sampai di level urup sama hidup urep dan urup saja itu harus menyadari aja susah. Bisa menyadari ini aja orang spiritual ini sudah 60% ini. Tinggal 40%-nya belajar urap yang tersadari. Makanya berkaryalah. Ya. Ini hanya orang-orang spiritual tingkat tinggi yang begitu sudah menyadari urip dan urup, dia akan turun ke bumi sebagai urap, penyempurna atas lakunya, atau belajar bersyariat. Gitu. Ini bentuk bermanfaatnya kita itu salah satunya di situ. Jadi mulai saat ini teman-teman levelnya dinaikkan, bukan level urup-urup lagi. Itu urip sama urup itu tinggal menyadari saja. Maksudnya menyadari akan kelakuan kita saja. Menyadari akan tingkah pola kita itu sudah dinyatakan orang yang tepat. Tinggal meningkatkan atau belajar terkait dengan penyatuan atau kemanunggalan. Kan begitu, manunggali kawula Gusti, malebure kawula Gusti, sampurnone kawula Gusti, sampurane patrapura. Di level kemanunggalan ke bawah sini, Mas. Urap itu levelnya di situ. Dengan penuh kesadaran yang sadar. Nah, patrap sama aditita itu kan untuk menyadari itu semua. Jadi sebenarnya kita di dunia itu nggak ada yang harus kita upayakan lagi. Kalaupun ada itu sebenarnya hanya berusaha menyadari. Itu saja.
level menyadari kan susah, Mas. Lah bedanya kita sama hewan itu kan bentuk kualitas kesadaran aja. Selain akal pikir loh, Mas. Itu adalah kesadaran. Jadi bedanya manusia sama hewan tuh akal pikir satu, yang kedua adalah kesadaran, tingkat kesadaran. Nah, karena manusia itu memiliki tingkat kesadaran yang seperti ini rata-ratanya, sehingga dia punya akal pikir yang rata-rata manusia. Nanti untuk membedakan manusia yang tercerahkan atau tidak itu ya tingkat akal pikirnya yang lebih tinggi, tingkat kesadaran lebih tinggi. Jadi kita ini nggak perlu merubah diri kita menjadi Superman, makan sambal nggak pedes, itu nggak perlu. Jadi nggak perlu ikut-ikutan, gitu Mas. Cukup dengan yang seperti yang sudah ada di kita ini, tinggal kesadaran saja. Nah nanti kan masing-masing punya kelebihan yang Mas sudah dibekalkan, itu Mas. Kalau di Jawa itu kan ada namanya urap-urapan, itu simbol, itu pun hanya jenis hanya makanan, tapi mengandung filosofi yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, terus gimana Mas? Kita berusaha ya semampu kita. Jalan tuh sak tekan-tekane, berjalan sesampai-sampainya. Yang penting kita sudah berupaya. Nanti perihal nyampe banyak atau tidak itu, yang penting Tuhan mengatakan, yang penting kamu sudah ada upaya. Gitu. Yang menjadi khawatirnya kami, nggak ada upaya ke situ. Karena itu bisa kalau dia lakunya sungguh-sungguh. Itu Mas. Jadi kita itu bukan bulat di masalah ekonomi, kesehatan, ilmu pengetahuan, sosial. Nggak terjebak di situ. Sekalipun nanti waktu urap itu masuk di keadaan, masuk di kalangan itu. Itu kalau itu kan pelajaran awal. Terkait 4 hal tadi kan pelajaran awal. Belajar menerima kenyataan hidup, belajar menyukuri apa yang sudah ada. Karena 4 hal tadi nggak bisa kita lepas dalam kehidupan dunia, ya kita kan. Tapi itu nanti bisa menjatuhkan kita kalau nggak memakai kesadaran. Buktinya loh, bunyi terlalu banyak. Oh ya, hari ini disibukkan dengan kegiatan begitu siapa? Padahal laku kita yang saat ini kan kurang lebihnya untuk berusaha atau belajar meninggalkan sesuatunya hanya untuk kita meneges tirakat. Toh itu kan ke depan sebulan sekali. Nah, karena kalau nggak begitu, kemungkinan besar saya pastikan 80-90% itu orang akan terpengaruh dengan 4 hal tadi, karena 4 hal ini yang membuat kita hancur, tapi 4 hal ini juga yang membuat kita nanti naik. Nah, kita bisa mulia dari harta yang banyak, kesehatan yang bagus, sosial yang bagus, dan ilmu pengetahuan yang tinggi. Tapi kita bisa hancur ya dari 4 hal ini juga, karena kita mengejar itu semua. Karena 4 hal ini sejatinya sedulur kita yang di luar diri. Kan orang nggak bisa terlepas dari 4 hal ini. Ini saudara kita. Ini yang katakan lungguh Kang Prayogo di luar diri. Sebelum kita lahir itu kan kita ditemani oleh namanya air ketuban, air darah yang mengalir dalam tubuh kita, pusar yang menghubungkan diri kita kepada ari-ari sendiri. Saat di luar diri kita lahir, itu kan ditanam, dikembalikan ke alam semesta. Apakah dikembalikan itu dia tidak menemani kita? Menemani lagi. Kita masih membutuhkan air lagi, vitamin. Ini kan saudara kita yang melindungi kita. Menjaga dari kekeriputan dan sebagainya. Kalau dalam rahim itu kalau nggak ada air ketuban, kita terpontang-panting, nabrak-nabrak. Nah, sehingga ada air itu kita terlindung saat ibu bergerak. Angin masih kita ditemani lagi. Tanah masih kita injak, matahari panas. Jadi nggak kemana-mana itu. Dulu ini di dalam tubuh ya mereka lah ya saudara-saudara kita. Nah itulah yang dikatakan didudukan. Ada pertanyaan sedulur papat itu makhluk atau bukan? Lah dari penjelasan tadi dicerna sendiri itu makhluk atau bukan. Sedulur papat kita makan atau tidak? Ya dicerna sendiri,
Masa angin mangan angin. Yang makannya diri kita, raga kita ini yang makan. Kalau jiwa kita itu, jiwa itu apa ya? Jiwa itu dikatakan jiwa setelah 4 anasir ini kumpul, teman. Sebelum dikatakan anak kumpul, sebelum kumpul belum dikatakan jiwa. Belum asma sejati. Dia belum dikatakan jiwa. Masih 4 anasir, masih berpecah belah. Nah, supaya dikatakan jiwa itu ya harus dikumpulkan. Jadi pancer akan kelihatan. Ada melebur dengan pemilik ruangan atau ruangan itu sendiri. Nah, kesadaran yang menyaksikan semua itu dan yang melakukan itu kesadaran. Beda lagi kesadaran. Ya kalau kesadaran ini gerak-geriknya dari pemilik ruangan. Yang namanya gerak-geriknya hidup tadi. Agak rumit sih. Makanya ini kalau nggak dipahami betul, kita terpontang-panting dari 4. Ini terlepas dari, bukan berarti kita nggak boleh memperdulikan 4 ini loh Mas. Ini tidak. Boleh, tapi kita tetap harus berkesadaran. Sehingga dibentuklah suatu kepelatihan-kepelatihan yang sebulan sekali kita nanti ngebleng, seminggu sekali nanti kita melakukan suatu program pertemuan. Itu kan untuk mengingatkan. Karena kalau tidak itu semua, kemungkinan besar tuh loh. Karena saudara-saudara kita di luar sana, di pulau-pulau manapun, lakunya sama. Bahkan ada yang lebih tinggi kualitasnya. Tapi kenapa masih amburadul terkait 4 hal ini? Ya karena nggak ada pertemuan-pertemuan kekadangan, penempaan-penempaan yang secara bersama-sama. Memang kalau sendiri sudah memahami dan bisa, nggak perlu ini semua. Tapi apakah mampu menghadapi 4 hal dalam kehidupan ini? Nah, mengantisipasi lepas. Makanya nanti dalam kegiatan kita ini bukan masalah ada politik strategi, enggak. Ini bentuk cintanya kami kepada para kadang semua. Jadi, ngoten. Tapi kalau enggak teman-teman tuh hancuran tuh. Kan ngoten. Ya dirunut nih. Nah, saya mengetahui hal itu. Mengetahui hal itu akan terjadi bila mana orang terjebak di 4 hal itu. Saiki urung nanti. Mulai petengnya mules, mulai perasaan nggak enak, mulai pikirannya mulai buntu, cerdas meneh. Karena tidak adanya uang, tidak adanya teman, tidak adanya satu ilmu pemahaman, pengertian. Nah, engko nyusul awake kring. Mulai toh. Kan ya, Mas. Jadi disadari laku kita, program kita itu adalah bukan mengerjani, bukan hanya untuk saya, untuk teman-teman sendiri. Karena banyak kan manusia itu ada diri yang teraniaya, yang selama ini tidak diketahui banyak orang, yaitu diri kita sendiri. Jadi jangan seperti lilin, dirinya hancur. Namun dalam berkorban, dalam berjuang sepertilah lilin, nggak usah hitung-hitungan. Nah, lilin tuh mengandung filosofi 2. Kalau menjadi pribadi menerangi, tapi jangan sampai dirinya hancur. Tapi dalam kita berjuang, mewujudkan suatu kebaikan, jangan hitung-hitungan. Jadi dari sudut mana kita pahami lilin yang kita lihat tadi malam itu. Jadi kita ambil dua-duanya. Betul nggak, Mas? Ya? Ke depan saya akan mengurangi kegiatan itu kan pelan-pelan padat, kita kurang. Seminggu hanya sekali, yaitu pembimbingan. Tapi sementara ini yang sebulan sekali hanya Bleng sama Senin Pahing. Jadi nggak 3 minggu sekali. Nanti kita pelan-pelan kita kurangi lagi. Laku suci kan bisa hilang ini, Mbak. Ya teman-teman yang sabar. Adanya itu semua itu karena kondisinya perlu dirutinkan.
Karena kita perlu dibiasakan. Nanti pelan-pelan kita ngambang, apa kita kurang. Nanti kalau nganu lagi, rutinkan lagi. Nah, supaya tetap standar manusia yang tidak terlalu sering kumpul ya, bertahan. Toh kalau hanya seminggu sekali kita menyempatkan waktu untuk mengkaji diri itu kan sebenarnya juga nggak mengurangi uang. Apalagi nanti ngebleng sebulan sekali itu. Nah, kok konyol-konyole orang mlebu kerja itu masih bisa izin. Entah alasan sukete dipangan sapi lah apa. Tapi sebenarnya itu nanti tuh nggak harus begitu, nanti bisa otomatis. Nah, seharusnya itu malam minggu mas, cuma malam minggu sama malam kerja sama saja mau, nggak malam minggu sama saja. Jadi menurut saya itu hanya tinggal orangnya. Jadi nggak ada pengaruhnya. Bisa saya buat malam minggu ngebleng bisa, tapi yo podo wae dulu malam. Nah perlu malam-malam Selasa, malam Rebu. Iya mas kan kerja ya, kita coba. Kita saya juga kerja tuh mas. Nanti siapa yang kuat di situ loh, saya tuh oke-oke saja. Saya tuh oke-oke saja. Karena nanti di situ dilihat daripada segitunya dan memperjuangkan laku untuk membina lakunya, masih berat dunianya atau pribadi. Itu untuk awal-awalan. Dan dulu teman-teman kan diajar itu habis-habisan. Untuk powerlink itu kan nggak perlu kita informasi, dadak deglek gitu. Dan itu teman-teman mampu 4 jam semedi, baji di pager gitu. Nah, kesini kenapa yang dulu mampu sekarang tidak? Nah, ini karena longgarnya kesempatan, longgarnya waktu. Kadang-kadang dikasih longgar, nah itu kebiasaan manusia. Tapi kalau tadi ditumbuhkan kesadaran dari pribadi terkait pentingnya hal ini, yang saya cerita dari awal tadi, saya pastikan melakukan ini nggak berat. Dan nanti ada saya jalan-jalan untuk aneh. Ya mas ya. Dan bukan 4 hal itu yang mengatur kita. Wong itu milik kita yang ngatur mereka. Kita yang ngatur mereka. Kecuali latihan ini seminggu terus-terusan, nah itu beda. Kan hanya sebulan balik ke pokok bahasan, yaitu untuk bisa hidup bermanfaat dan urap ini yang bisa mengandalkan adalah kesadaran paling terkecil, kesadaran paling awal sekali ya kedisiplinan. Di mana-mana adalah kedisiplinan ini bentuk daripada kesadaran. Nanti baru kita bicara masalah kualitas program. Nah, ini monggo dicermati. Sebenarnya saya tuh kalau pembimbingan tuh 1 jam 11 maunya pulang. Karena ada yang rumahnya jauh, teman-teman juga biar nggak pakai kemalaman. Kalau 5:30 tuh bener-bener kalau jam 10 pas mulai patrap terakhir jam 11 selesai. Pokoknya jam 11 itu sudah keluar dari tempat sampai rumah paling yang jauh Baji paling jam 12 ya Mbak. Yang dekat-dekat masih jadi nggak kemalaman. Kalau nggak mampir. Pulangnya itu nggak usah mampir ya, udah. Ya, ada kita beli bakso. Itu Apa? pulang Bakar apa dulu? Bakar apa? Oke. Di mana ini? Oh, itu ya di bawah. Oh, bau sekali. Dari ini ada yang mau disampaikan Mas ya? Oh itu agama kan sudah mengatur Mas, itu sudah diperhitungkan orang-orang agama itu seminggu ada ibadah mingguan. Itu udah di setting sekian ribu tahun, udah di setting sama pendahulu-pendahulu. Dan agama salah satunya yang melakukan
dan itu baik. Ya harapannya nanti kita mampu di level urap atau penyatuan diri kita pada semesta itu termasuk ya komunitas-komunitas. Dengan tidak kita lupa akan jati diri. Kalau nggak bisa menjadi ether, berarti jadilah warna, namun bisa menyatu. Naten lagi, nganteng ya mbak. Karena kalau kita nggak jarum gitu, tenang. Nah, nanti kayak tok. Anteng. Nah bahasa kami itu juga kemelindi. Tadi itu kemelindi. Kemelindi ini merasa nggak perlu lagi adanya namanya kadangan, nggak perlu lagi namanya kita membicarakan tentang apa dan bagaimana tentang sejatinya diri kita, itu namanya kemelindi. Karena enggak, kemelindi itu mesti kesandung, kemelindi. Nah kurang lebih kan dicontohkan oleh Gareng nih ya pak, jangan kemelindi, mesti sekali kok sandung, mesti luput. Nah, makanya diadakan namanya kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Kalau nanti mampu itu kita hanya Senin Paingan. Itu pun kalau perlu mampu nanti itu nggak perlu ada lagi pertemuan-pertemuan. Cuma kalau namanya manusia itu ya perlu. Nah kemelindi itu kan wah nggak perlu lagi yang bentuk lahiriah. Ya mungkin. Makanya terjadilah kesepakatan, ayo kita berdua kumpul yuk, kumpul-kumpul untuk membahas itu, nanti nambah lagi 3 orang lagi, 4 orang lagi, kesepakatan. Ini kegiatannya hanya kesepakatan, jadi jangan pernah merasa teman-teman tuh, kalaupun teman-teman tuh belum laku suci, rata-rata kan saya nggak menganggap teman-teman tuh beda kasta, jadi proses belajarnya kita setarakan dengan sebagaimana yang laku suci, karena di hadapan saya tuh sama saja, yang membedakan hanyalah pribadi atau kesungguhan. Akhirnya nanti kalau suci kemelinti nggak penting lagi begitu, nanti kemomoran lagi tuh, itu kan hasil kemelinti tadi itu, merasa sudah selesai. Aku jual tuh bangun yang kono, udah mau kemelinti itu bahaya. Sekelas guru kita itu sama, mereka mengadakan kegiatan itu sebenarnya yang utama untuk dirinya, dia nggak lepas saja, dia jangan kadang-kadang tekniknya salah satu, nanti kedua bermanfaat untuk orang lain. Makanya target saya ini kan teman-teman ke depan menjadi tokoh, nah, seperti itu. Mentas di komunitas dewe, tapi saat punya komunitas sendiri nanti kita nggak bermusuhan, nggak tekon-tekonan, tetap kita rukun. Di level atas ini kita ada namanya pertemuan, datang membawa santrinya masing-masing, indah, kita membayangkan tuh kayak indah gitu, tapi rata-rata itu nggak ngono, begitu mandiri kita nggak baku tanya, pecahnya itu karena permasalahan, bukan pecahnya karena kemandirian dia berhasil, tidak. Nah itu yang kita sayangkan, lepasnya ini masih lepas dalam konteks manusia umum, manusia awam. Sebenarnya kayak orang tua itu loh mas, begitu kita lepas dari orang tua itu kan kita sama orang tua tetap tetap baik kan, tetap kangen-kangenan. Sebenarnya di situ, makanya bolak-balik teknik belajar kita ini mirip-mirip dengan orang keluarga, keluarga kan dari bapak ibu sampai bahkan sampai dengan anak cucu masih masih berupaya untuk mengenal ya, itu kan sama kadang siapapun kita berusaha untuk menyatu, mengenal. Memang tidak, yang saya ceritakan di video sebelumnya itu kan saya itu tidak lebih hanya sebagai pengkoordinir saja, pengkoordinir, selebihnya paling kita sama-sama menunjukkan orang yang baru untuk jalan, selebihnya itu pribadi, nggak lebih di situ sementara ini. Salah satunya pengkoordinir ini kan buatan guru toh pak, bilang gitu, pengkoordinir saja.
Mungkin begitu ya Mas. Selebihnya sharing-sharing apa sebelum kita tutup. Masih ada waktu 10 menit lah. Terus saya itu orangnya gini Mas. Saya kan berusaha totalitas. Jadi semisal saya tuh membuat air minum itu saya curahkan semua. Saya curahkan push di sini. Bahkan urusan pribadi keluarga kadang-kadang saya abaikan. Itu jeleknya saya. Itu tidak baik. Saya tahu itu. Tapi nanti setelah ini berhasil di wedang, ya saya pelan-pelan untuk tetap akan menyesuaikan. Karena saya tuh orangnya nggak bisa fokus lebih dari satu. Saya sadari itu. Saya ngerjakan sesuatunya yang lebih dari satu, saya tuh bingung. Akhirnya nggak ada yang jadi. Nah, di level kadangan gini Mas, sistem ini tuh saya totalitas. Lah, dari totalitas saya ini kan saya mencurahkan semua ini yang apa saya miliki. Saya mampu gitu ya. Ya itu saya nggak mau. Kalau main-main gitu. Main-main. Nah, kalau makanya saya bilang anak-anak yang latihan di sini anak kecil-kecil remaja-remaja dewasa-dewasa itu saya tuh lupa harinya. Jadi saya nggak belum mencurahkan semua pikiran saya ada latihan toh. Jadi saya nggak memang memposisikan waktu untuk mereka itu nggak ada karena mereka masih gelisah-gelisah. Jadi saya masih belum ingat. Nah kalau saya sudah ingat, oh berarti saya surahkan ini. Oh ada waktu. Saya selalu mencari kesempatan gimana caranya terwujud gitu. Itu kebiasaan saya di situ. Kalau belum tuntas selesai ya belum. Nanti sudah selesai baru kita bagaimana itu bermanfaat ya sebar lagi. Nanti satu lagi kayak teman-teman ini saya curahkan semua gitu. Makanya saya itu dulu saya sampaikan saya sedang membuat kain putih. Mesti kalau ada titik noda saya hafal. Loh karena saya totalitas di situ, Pak. Nah, teman-teman dan belajar juga totalitas. Nanti kalau enggak nyampainya lama. Kalau bisa ditempuh 2-3 hari ngapain harus bulan, tahun. Jadi punya target terdekat gitu. Sebenarnya itu dimiliki oleh semua orang itu. Kayak orang mungkin usaha apa gitu. Makanya saya dalam bidang usaha apapun saya belum bisa total bisnis-bisnis di luar karena belum begitu masuk di otak saya. Saya masih ini gitu. Jadi kalau ini udah rukun, udah jalan sendiri gitu, nah mulai saya cari lain. Intinya bisa tanpa harus dikoordinir itu sudah otomatis berjalan sendiri, ada penuntunnya sendiri apa itu saya sudah berjalan jalan. Nanti saya bisa yang lain lagi. Kayak atlet di sini kan saya sudah mulai lepas itu. Oh, udah jalan sendiri sekalipun sempoyongan tapi udah jalan. Ya saya lepas sana lagi. Jadi saya nggak mau terperangkap di situ terus, Mas. Karena saya tahu di atasnya sistem yang kita buat tuh ada sistemnya di atas terus. Tapi bukan berarti itu tidak penting, penting. Pencapaian yang terus meningkat. Bukan meninggalkan ya. Yang sudah kita pernah bentuk ya kita rawat. Ya kalau kita bisa merawat 10, kenapa yang rawat satu? Dan nanti semakin banyak karya yang kita buang di situ yang dipakai oleh manusia. Tadi Pak, kita menciptakan karya dan wadah itu nanti bisa dipakai orang untuk belajar. Ada wadah lagi kita buat lagi. Nah, pasti situ kan ada ketua-ketuanya yang membimbing. Nah, kita naik lagi. Terus naik lagi. Ini ada wadah lagi bisa mewadai berapa? Terus. Nah, teman-teman juga saya mau begitu. Lompatannya begitu. Jadi nggak bulet. Karena prinsipnya hidup tumbuh dan Nah, ini saya belum bisa lepas. Dalam arti lepas tuh masih butuh curahan pikiran. Saya mau ada orang yang sudah bisa mampu untuk ke sini. Dan nanti saya naik lagi, teman-teman naik lagi terus teman. Nah, kalau ini masih ngurusi masalah disiplinan, masalah ayo itu sebenarnya rananya ketua kelas selesai. Nah, kita bisa berpikir tentang ini mau dibawa kemana wadah ini. Kita kenalkan ke orang lain kah, kenalkan kemana kah, kemana. Udah pikirannya kita udah bisa ke situ. Nanti kalau kita masih mikirkan tentang kecil-kecil, dia mikirin jadwal, juga ngetek menunggu. Makanya saya butuh namanya teman yang membidang itu semua. Jadi jabatan ataupun tugas teman-teman lakukan itu sebenarnya bentuk daripada
kinerja bersama. Bukan berarti saya nggak mau di posisi itu. Nah, teman-teman juga di posisi ini kalau berbahasa perposisian, dan itu saya mau teman-teman. Dan itu udah kita coba berapa tahun yang lalu juga, saya selalu berusaha untuk ada tokoh yang di situ. Betul nggak Mas ya? Karena itu dulu saya dididik oleh bimbing saya, Bapak itu begitu, Bapak, makanya Bapak saat ini nggak mau menerima orang baru di pesanggerahan itu. Tentu nyata itu. Ya ke depan saya juga nggak mau menerima orang baru untuk lakukan. Ya teman-teman saya ngajari kan udah kita coba nih, Bu. Nanti sampai di sini nih teman-teman lagi di sini posisi ini, sampai intinya teman-teman tuh di rumah nanti punya pesantren kecil-kecil di rumah, bimbing lagi. Itu target saya. Gitu ya. Nanti kalau kita hanya terperangkap di masalah-masalah kadar, masalah miskomunikasi sama teman kadang, kita hanya memperbaiki hal kecil-kecil, kita nggak besar. Karena prinsipnya orang kecil lah yang hanya berpikir kecil. Hanya orang besar lah yang akan berpikir besar. Nah, teman-teman mau orang besar atau orang kecil tergantung apa yang teman-teman pikirkan saat ini. Kan teman-teman termasuk saya kan ingin menjadi orang besar, orang yang bermanfaat lebih. Karena itu target. Nah, dari mulai komunitas ini kita bisa. Ngoten kan Mas Adi? Oke. Ya kalau masih gini masih bingung cara patrap, masih apa, yuk kapan film gede? Kan harusnya sudah selesai nih, Bu. Sudah selesai. Tapi laku murni, Mas. Di depan saya tuh nggak ada laku murni, nggak ada laku suci. Sama saja. Terkait penempaan. Siapa yang sungguh-sungguh itu lebih baik orang laku murni tapi mempunyai sifat dan sikap seperti orang laku suci daripada laku suci yang punya sifat dan sikap seperti orang nggak laku. Jadi suci murni itu jangan dijadikan suatu gelar, tapi jadikanlah suatu hasil pencapaian. Nah, di depan saya kan teman-teman itu saya anggap sama, nggak ada saya beda-bedakan, tapi bisa ditampilkan. Yang tadi itu yang naik gele-gele itu saya, jadi saya untuk mencurahkan semua itu rasanya eman-eman, ya mending tak tinggal kerja. Tadi saya ada kerjaan di kantor juga ngapain gitu, lain baju pupuk bawang yang sifatnya jatuh bangun, ngapain kamu mending turun biar anak bojo toh Mas. Di situ harus kita buat perubahan yang bagus. Bikin capek. Lihat itu kan dulu masa lalu saya Pak, yang isi tak tinggalin sana sini sampai. Jadi istri saya itu sudah paham kalau sering keluar itu ya. Ya teman-teman yang masih kecil di organisasi yang bulat itu masa lalu saya paham. Nanti bermasalah sama istrinya itu. Kedua ekonomi. Ya, untung saya dulu pegawai negeri tuh Mas. Kalau swasta itu habis-habisan tuh. Bertengkar sama istri itu. Jadi hati-hati. Nah ini lari penekanan, rasik nak ngomong penekanan ini rapi. Pencerahan ya. Tadi yang pertama itu pencerahan. Dan ini penekanan ini udah gak enak di rumah. Penekanan kali pencerahan itu. Nanti jelaskan sama keluarga nggih. Berarti kita nggak boleh izin Mas, tidak. Kalau memang ada urgen itu nggak masalah. Tapi masa setahun urgen terus. Berarti kan dia nggak serius. 3 bulan urgen terus. Berarti kan dia memang nggak ada waktu di situ teman. Jadi kalau dulu pacaran tuh Mbak Yanti, aku mencintaimu walaupun aku tidak memilikimu. Aku mau Mbak. Ngapain? Bertepuk sebelah tangan. Namanya mencintai memiliki. Secara lahir ya batin. Lahir kan wujud bentuk itu kan Mas.
Aku sama kadangan tuh mencintai lahir batin. Ada. Ah, bohong, nggak pernah hadir kok mencintai lahir batin di rumah. Ya batin iya mencintai, nggak menginginkan suatu kehadiran, tapi kan bentuk lahiriahnya. Nah, kalau punya kendala, ya niku di apa jadinya mas? Disesuaikan, disesuaikan. Nggak harus mengorbankan. Sekarang kan sifatnya nggak harus mengorbankan mat. Eh, yang penting kita berusaha. Ada urgen, nggak datang nggak apa-apa. Kan kita fleksibel kan. Tapi hati-hati nanti kalau urgen terus itu akan membuat teman-teman jatuh di situ. Udah. Menangnya beriwa, walah barang opo. Mas, mas. Besok kan Yubi. Dan kehadiran tanpa kita hadir di tempat itu kan berjalan. Nah kalau di sini udah gombrek loh. Jadi jadi nah kalau bagus dikoordinasikan kita ikut nyebari di sana itu kan keren, berarti bisa memasukkan komunitas ini ke sana. Kenapa nggak bisa? Berarti kan nggak menjadi tokoh yang bisa membawa perubahan di situ, nggak bisa membawa teman-teman masuk di komunitasnya dia tuh. Oh saya bisa, nggak semua loh mas bisa seperti itu tuh. Harusnya kan kita dimasukkan di komunitas itu. Untuk apa? Nyebari sama-sama kan bagus. Kenapa tidak bisa? Mati kita senang. Ya pun, atau mawon. Amin semangat ya. Ya, gitu.